Ada seorang pemuda yang pekerjaannya menjual kain. Setiap hari, ia selalu memikul kain-kain dagangannya dan berkeliling dari rumah ke rumah. Kain dagangan pemuda itu oleh orang-orang dikenal dengan nama Farakna. Meskipun pekerjaannya sebagai pedagang, pemuda itu sangatlah tampan dan bertubuh tegap. Setiap orang yang melihatnya pasti akan menyukainya. Pada suatu hari, pemuda itu berkeliling melewati jalan-jalan besar, gang-gang kecil, dan rumah-rumah penduduk sambil berteriak menawarkan dagangannya. Farakna, Farakna. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang melihatnya. Wanita itu memanggil, dan pemuda itu pun menghampirinya. Pemuda itu dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Melihat ketampanan pemuda penjual kain itu, wanita itu terpesona. Tumbuhlah rasa suka dan cinta yang begitu besar di dalam hatinya. Aku memanggilmu bukan untuk membeli daganganmu, tetapi aku memanggilmu karena aku suka kepadamu. Di rumah ini sekarang kosong. Aku ingin menikmati suasana ini denganmu, kata wanita itu. Dengan bujuk dan rayu, wanita itu menginginkan si pemuda mau berbuat sesuatu dengan dirinya. Tetapi pemuda itu menolak. Justru dia mengingatkan si wanita agar ingat kepada Allah dan menakut-nakutinya dengan azab yang pedih darinya. Namun, wanita itu rupanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dia tak mendengarkan nasihat pemuda itu, bahkan sebaliknya. Dia menjadi semakin memuncak hasratnya, dan memang sudah menjadi sifat manusia yang senang dan penasaran dengan hal-hal yang dilarang. Pemuda itu terus mempertahankan diri, tak mau meladeni keinginan wanita itu untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tetapi wanita itu justru mengancamnya. Bila engkau tidak mau menuruti keinginanku, aku akan berteriak agar orang-orang datang kemari dan akan kukatakan kepada mereka bahwa engkau telah masuk ke dalam rumahku dan ingin merenggut kesucianku. Mereka pasti akan mempercayai omonganku karena engkau berada di dalam rumahku. Mendengar ancaman itu dan merasa situasinya tidak menguntungkan baginya, akhirnya dia menyerah. Baiklah, aku turuti keinginanmu, tapi sebelumnya biarkan aku ke kamar mandi dulu agar bisa membersihkan badanku, katanya. Betapa gembiranya si wanita mendengar jawaban pemuda itu. Dia merasa sebentar lagi keinginannya akan terpenuhi. Pergilah buah hatiku, aku menunggumu di sini, jawabnya dengan penuh kemanjaan. Pemuda itu kemudian masuk ke kamar mandi, sementara tubuhnya gemetar karena takut dirinya terjerumus dalam kubangan maksiat. Sebab wanita adalah perangkap setan, dan jika ada laki-laki yang bersama seorang wanita di tempat yang sunyi, maka setan akan menjadi pihak ketiga. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Berilah aku petunjuk-Mu, wahai Zat yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan. Aku tahu bahwa diriku termasuk kelompok yang dinaungi oleh Allah, katanya dalam hati. Pemuda itu menjadi bingung. Ia akan diajak berbuat maksiat oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan wajahnya cantik. Aku takut kepada Allah, gumamnya pada dirinya sendiri. Dan aku yakin bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena takut kepadanya pasti akan mendapat ganti yang lebih baik. Dan seringkali satu keinginan menuruti hawa nafsu akan menyebabkan penyesalan seumur hidup. Apa yang akan kudapatkan dari perbuatan maksiat ini selain Allah akan mengangkat cahaya dan kenikmatan iman di hatiku? Tidak, tidak. Aku tidak akan melakukan perbuatan yang haram ini. Tetapi, bagaimana aku harus menghindari wanita itu?
Apa yang harus aku lakukan? Terbesit dalam benak pemuda itu untuk lompat keluar jendela. Tetapi jendela itu tertutup rapat dan sulit untuk dibuka. Atau melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran yang ada di dalam kamar mandi itu. Dengan harapan, bila nanti wanita itu melihatnya dalam keadaan begitu, ia akan menjadi jijik dan membiarkan dirinya pergi. Dan idenya yang kedua itu ia lakukan. Pemuda itu mengolesi seluruh tubuhnya dengan kotoran. Ya Allah, ya Tuhanku, karena rasa takutku kepadamu itulah yang mendorongku melakukan semua ini. Oleh karena itu, karuniakanlah untukku kebaikan sebagai gantinya. Pemuda itu kemudian keluar dari kamar mandi. Tatkala melihat pemuda itu dalam keadaan yang demikian, wanita itu berteriak, "Keluar kau, wahai orang gila!" Dengan cepat pemuda itu keluar dengan perasaan takut diketahui oleh orang-orang. Jika mereka tahu, pasti akan berkomentar yang bermacam-macam tentang dirinya. Dengan membawa barang dagangannya, ia meninggalkan rumah wanita itu. Sementara orang-orang di jalan yang melihatnya tertawa-tawa, dan akhirnya sampailah ia di dalam rumahnya. Di situ ia dapat bernafas lega, lalu menanggalkan pakaiannya, masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Kemudian, apa yang terjadi? Setelah pemuda itu keluar dari kamar mandi, Allah telah memberikan untuknya sebuah karunia yang besar, yang tetap melekat di tubuhnya sampai ia meninggal dunia, bahkan sampai setelah ia meninggal. Allah telah memberikan untuknya aroma harum yang tercium dari tubuhnya. Semua orang dapat mencium aromanya dari jarak beberapa meter, hingga ia mendapat julukan Al-Miski, yang harum seperti kasturi. Memang benar, Allah telah memberikan untuknya sebuah ganti dari bau kotoran yang dapat hilang dalam sekejap dengan aroma wangi yang dapat tercium sepanjang masa. Ketika pemuda itu meninggal dan dikuburkan, pada batu nisannya dituliskan, "Inilah kuburan Al-Miski," dan banyak orang menziarahinya. Demikianlah Allah tidak akan membiarkan hambanya yang soleh begitu saja. Allah akan senantiasa membela orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan ganti yang lebih besar untuk sebuah pengorbanan kecil yang mereka berikan. Manakah orang-orang yang mau meninggalkan maksiat dan taat kepada Allah, sehingga mereka berhak mendapatkan ganti rugi yang jauh lebih besar dari pengorbanannya.